Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkomunikasi secara virtual dalam acara Matsama MTSN 2 Sanggau tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik masa ta'aruf Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sanggau di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sanggau. Sebelum ke materi, saya perkenalkan, nama saya Tumingin, tanggal lahir Purworejo 20 Februari 1978, alamat rumah Gang Klien RT RW 04, Dusun Balekarangan 3, HP 081 345 575 541, email tumingin78@yahoo.co.id. Saya mengajar guru mata pelajaran IPA. Selanjutnya, materi pada hari ini yang akan saya sampaikan yaitu pengenalan kurikulum MTS Negeri 2. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Struktur dan muatan kurikulum MTS Sanggau pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Struktur kurikulum MTS secara umum silakan dilihat pada tabel berikut, bahwa mata pelajaran yang ada di MTS 2 Sanggau terdiri dari 15 mata pelajaran yang terperinci, bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam, terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis 2 jam, Akidah Akhlak 2 jam, Fikih 2 jam, Sejarah Kebudayaan Islam 2 jam. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sejumlah 3 jam. Yang ketiga, bahasa Indonesia yaitu sejumlah 6 jam, bahasa Arab 3 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, dan muatan lokal yaitu pendidikan lingkungan hidup 1 jam. Total jumlah mata pelajaran ada 15 mapel dan jumlah jamnya dalam 1 minggu sebanyak 47
jam. Struktur dan muatan kurikulum 2013 terbagi menjadi 46 JP, yaitu dengan uraian pendidikan agama 15 JP, BKN 3 JP, bahasa Indonesia 6 JP, bahasa Inggris 4 JP, matematika 5 JP, IPA 5 JP, IPS 4 JP, seni budaya 3 JP, Penjaskes 3 JP, dan prakarya 2 JP, ditambah muatan lokal pendidikan lingkungan hidup 1 JP. Kemudian ada kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban mengajar SNBMTS dalam 1 jam, itu terdiri dari 40 menit. Jumlah pembelajaran per minggu itu 34 sampai 38 minggu efektif per tahun. Kemudian ada kenaikan kelas dan kelulusan. Muatan kurikulum 2013 MTSN 2 Sanggau terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua, muatan lokal berisi tentang jenis, strategi, pemilihan, dan pelaksanaan muatan lokal yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam pengembangannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi termasuk keunggulan daerah. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Substansi yang akan dikembangkan materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain atau terlalu luas substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi mata pelajaran tersendiri. Merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum. Bentuk penilaiannya kuantitatif, yaitu bentuk angka dengan rentang nilai A itu 91 sampai 100, nilai predikat B 83 sampai 90, predikat C 75 sampai 82, dan predikat D 56 sampai 74. Setiap madrasah dapat melaksanakan muatan lokal lebih dari 1 jenis dalam setiap 1 semester, mengacu pada minat dan atau karakteristik program yang diselenggarakan di madrasah. Peserta didik boleh mengikuti lebih dari 1 jenis muatan lokal pada setiap tahun pelajaran, sesuai dengan minat dan program mulok yang diselenggarakan madrasah. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan kondisi madrasah. Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan konseling, kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, karir, dan atau ekstrakurikuler, pengembangan kreativitas dan kepribadian peserta didik, seperti kepramukaan, kepemimpinan, kelompok ilmiah remaja. Dilaksanakan secara terprogram, rutin, spontan, dan keteladanan. Penilaian dilakukan secara kualitatif yang difokuskan pada perubahan sikap dan perkembangan
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ketuntasan belajar berisi tentang kriteria ketuntasan minimal per mata pelajaran yang ditetapkan oleh madrasah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketuntasan belajar untuk setiap indikator dengan rentang nilai 0-100% dengan batas KKM 75%. Madrasah harus menetapkan KKM per mata pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas, dan daya dukung. Madrasah dapat menetapkan KKM di bawah batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap harus dapat mencapai kriteria ketuntasan maksimal, yaitu 100%. Yang kelima, kenaikan kelas dan kelulusan berisi tentang kriteria dan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan serta strategi penanganan peserta didik yang tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan oleh madrasah. Program ini disusun mengacu pada hal-hal sebagai berikut. Panduan kenaikan kelas yang disusun oleh Dit Pembinaan terkait. Ketentuan kelulusan diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri. Yang keenam, kalender pendidikan. Berisi tentang kalender pendidikan yang digunakan oleh madrasah yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama setempat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi. Demikian penyampaian pengenalan kurikulum MTSN 2 Sanggau. Semoga dapat dilaksanakan apa yang telah saya sampaikan. Terakhir, pada sekarang masih pandemi, mohon untuk selalu jaga kesehatan sehingga kalian semua bisa belajar dengan baik dan selalu nantinya sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi pengenalan kurikulum ini ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.